Jadi Anda yang harus bisa menyesuaikan keadaan seperti apa gitu. Ya namanya kuliah dari mana saja ya, dari rumah gitu. Jadi saya ingin eh, adik-adik itu serius kuliahnya gitu ya. Kalau yang tidak serius, nah itu sudah saya sampaikan ya kemarin ya, untuk beberapa teman-teman udah saya tegur juga, udah saya nasihati. Kalau nggak serius ya saya juga nggak bisa serius gitu menilai Anda semua gitu ya. Jadi yang dinilai itu adalah kinerja keseriusan. Hasil akhirnya ya jangan Anda yang menjudge ya. Serahkan itu sama dosen gitu. Jadi selain daripada kemampuan kalian di dalam menerima materi dan performance kalian terkait dengan teori, saya juga menilai aktivitas dan perilaku kalian selama berkuliah ya, karena ini penting terutama bagi calon pendidik, calon guru gitu. Kalau ada perilaku-perilaku yang kira-kira tidak baik, yang kira-kira menyimpang atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka yang pertama saya menegur kan. Kalau masih juga nggak bisa ditegur 2 kali, 3 kali, nah ya otomatis tinggal kelas ya. Artinya Anda harus mengulang tahun depan bertemu dengan Pak Rian lagi. Kalau Pak Rian mah nggak masalah ya. Ketemu lagi misalkan sama Rivo, sama Fajar, sama Evan gitu ya. Tapi ketemunya jangan di mata kuliah yang sama, ketemunya di mata kuliah yang berbeda. Kalau ketemu lagi di mata kuliah yang sama itu namanya ya tinggal kelas gitu, ngulang ya, gitu ya. Jadi semoga semuanya bisa memahami dan tetap taat pada aturan yang berlaku. Nah, itu sebagai mukadimah. Kemudian yang kedua, terkait dengan teori musik ini, kita akan jadwalkan tetap di minggu depan itu UAS, UTS ya, walaupun mungkin bertepatan dengan hari raya. Tapi teknisnya begini, saya memberikan kelonggaran ya, kelonggaran dalam artian nanti pelaksanaannya itu juga bisa online gitu ya. Nah, jadi teman-teman, apa yang harus dilakukan nih sekarang adalah belajar, belajar dan menghafal dan latihan dari yang sudah dilatih kemarin. Tetapi tentu levelnya akan berbeda ya. Namanya ujian pasti berbeda levelnya dengan latihan tugas harian ya. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya adalah yang saya ingin uji itu bukan kemampuan hafalannya saja di sini, tapi kemampuan reasoning. Reasoning itu artinya kemampuan berpikir, menganalisis, berlogika gitu ya. Misalnya saya tanya nih, gitu, eh, siapa misalkan? Sasika, Sasika, coba kenapa di dalam tangga nada G itu kan satu kres kan? Ada fish. Kenapa bukan gas? Nah, itu kan hal sederhana ya. Itu kan hal sederhana kan? Iya, tapi itu harus dijawab gitu. Nah, sebetulnya sudah saya jelaskan waktu itu kan. Masih ingat nggak jawabannya Sasika? Karena kalau satu crash itu diambil dari nada kelima, lalu dinaikkan eh, yang nada ketujuhnya, yaitu nada ketujuh dari G itu fis, Pak. Begitu. Ya, tapi jawabannya masih belum memuaskan ini. Yang saya tanyakan kenapa fish, kenapa bukan gas? Ayo, kenapa kira-kira? Ini saya sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya ya, bahwa teori musik itu bukan soal hafalan aja, tetapi kemampuan ini berpikir ya. Namanya teori itu yang diasah itu adalah logika kita. Tapi logika itu juga nanti didasarkan atas hafalan-hafalan juga gitu. Jadi ada yang namanya enharmonics atau enharmonis ya. Enharmonis itu artinya nada-nada yang sama secara bunyi tetapi penulisannya berbeda. Nah, ini tolong catat nih ya, nanti lupa. Siapa tahu keluar nih ya. Saya nggak akan spill nanti soalnya, tapi saya kasih clue-cluenya aja nih. Mungkin yang beginian bakal keluar nanti di minggu depan ini ya. Gitu. Jadi yang akan saya uji, kalian jangan jangan berekspektasi soalnya nanti coba sebutkan C itu isinya apa aja. Ah, nggak akan begitu. Ujiannya nggak akan semudah itu. Ya.
Tapi dibilang sulit juga enggak. Cuman ini menguji wawasan berpikir aja. Jadi saya akan nguji nanti penjelasan kalian. Jadi nanti yang akan diminta itu bagaimana kalian bisa menjelaskan kenapa-kenapanya. Paham sampai sini? Jadi kalau jawabannya hanya misalkan eh, coba Hikman sebutkan diminish rumusnya apa aja misalkan. Ya kan? Rumusnya satu 3 5 plus atau 5 crash. Itu rumusnya ya. Misalnya kalau C berarti C, E, G kan? Ya enggak? Nah, kenapa C, E, G gitu? Kenapa 5 plus gitu? Ya karena memang formulanya seperti itu. Kalau ditanya, kenapa kok C augmented itu eh, C, E, GIS bukan C, E, G gitu? Karena dari rumusnya itu sudah 1 3 5 plus atau 5 crash gitu kan? Artinya kalau ada crash satu berarti naiknya berapa? Satu apa setengah? Setengah, Pak. Ya, pinter. Setengah ya. Gitu. Jadi hal-hal yang begitu nanti yang akan saya tanya di ujian. Jadi jawaban kemampuan kalian buat menjelaskan. Nah, makanya nanti kalau yang nggak fokus kemarin nggak banyak mencatat gitu ya. Cuman nyatet-nyatet aja tapi nggak paham. Nah, itu akan kesulitan tuh. Makanya sekarang kalau teori musik tolong diperhatikan dan kalau ada yang belum ngerti tanya gitu. Ya, tanya sampai ngerti supaya kalian juga nggak terjebak sama uh, udah ditulis tapi belum paham-paham gitu. Ya, itu. Termasuk ketika misalkan uh, saya nulis akor tingkat kemarin tuh ya, akor tingkat gitu. Terus saya bikin misalkan bass di situ. Kebayang nggak? Ada akord bass di situ. Terus saya bikin do-nya sama dengan 1 mol ya. Itu kan hal sederhana ya. Gini deh biar biar ada kebayang ya. Biar kebayang nih. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Betul, Pak. Kelihatan, Nah, Pak. misalkan bass ya. Di sini nih ya. Sorry. Bentar. Nah, misalkan begini. Ini kan tulisan sederhana ya. Paham nggak? Ini kan tulisan sederhana nih. Nanti saya minta kalian menjelaskan ini. Apa maksud dari ini gitu misalkan. Ya. Misalkan ini tulisannya adalah 4 gitu ya. Empatnya pakai inversi atau bukan gitu. Kok bisa 4? Kan pasti bingung nih, ya kan? Ini saya yakin di kelas ini juga masih ada yang bingung nih. Ada yang tahu nggak kenapa? Coba Deva mana Deva? Saya, Pak. Ya, kamu paham nggak maksud dari tulisan ini? Belum, Pak. Belum. Siapa yang bisa menjelaskan? Maksudnya apa? Ini soalnya sederhana, tapi jawabannya kalau bisa menjelaskan, wah ini nilainya bagus nih. Karena yang saya bilang, yang saya tanya itu adalah logika berpikirnya. Kalau sudah pakai logika, artinya hafalan itu sudah bisa gitu. Ada yang bisa nggak? Izin menjawab, Pak. Silakan. Di sini kan karena 1 mol ya, Pak. 1 mol itu kan F. Oke. Nah, Poin satu dari tuh ya.
1 mol itu buat yang Ya, belum tahu itu adalah tangga nada F mayor ya. ya Kalau betul. 2 mol apa? 2 mol itu base. Nah, base. Nah, yang belum hafal tuh hafalin dulu tuh ya, biar nanti nyambung. Oke, lanjut lagi. Silakan, Sasika. Oke. Ada not apa ini D, terus juga ada not F, terus yang di atasnya itu not B. Nah, itu termasuk eh, not Bukan B, itu termasuk base. ya itu oh ya bass. Itu Karena termasuk ada chord ininya kan. bass. Ya, betul, Pak. Terus ini merupakan dua inversi satu, Pak. Bass. Kenapa inversi 1? Karena dimulainya dari des, Pak. Des, F, terus bass. Ya, jadi harusnya yang paling bawah itu atau bassnya itu dari bass ya. Ya, Bass ya, urutannya D, DF. F. Tapi ini yang paling bawah bassnya ini bukan di D bass, tapi di D, dodol ya. Artinya D itu nada ketiga dari bass. Paham nggak sampai sini? Teman-teman Paham, semua? Pak? Paham, Kalau Pak. paham kasih jempol. Kalau paham kasih jempol ya. Kalau paham kasih jempolnya. Kalau belum paham tanyain lagi. Nggak apa-apa, nanti saya jelasin lagi sampai paham. Jadi kenapa tadi Sasika menjawab ini tingkat 4 dan inversi 1? Betul, jawabannya betul. Tapi penjelasannya gimana? Penjelasannya adalah ini kan ada bass nih ya. Perhatikan semua ya. Ada bass. Ada bassnya, sorry. Ada 1 mol, sorry. 1 molnya itu kebetulan di bass ya. Secara rumus kan kalau 1 mol itu F mayor. Tadi betul apa yang dijelaskan Sasika tadi ya. 1 mol itu adalah F mayor. Dan itu sudah nggak perlu didebat lagi gitu ya. 2 mol itu bass, 3 mol itu S gitu ya. Sudah harus hafal. Nah, coba kalau kita urutkan F, G, A, bass. Berarti tingkat ke berapa? Tingkat keempat. Tingkat keempat. Tingkat keempat. Jadi bass itu adalah tingkat keempat dari F atau urutan nada keempat. Nah, sama di sini juga kan bass-nya akor kan? Sama tingkat keempat juga kita eh, sambungkan ini selain nada bass juga akornya akor bass. Kalau 4 kan mayor ya, secara tingkat fungsi kemarin dia. Kan kita belajar tingkat belajar fungsi, secara fungsi dia mayor gitu. Ini udah sesuai belum? Sesuai kan? Cuman yang urutannya ini yang berbeda. Harusnya kan bass DF ya kan? Tapi dia DF bass, kebalik dia. Nah, tinggal dilihat paling bawah. Yang paling bawah ini adalah D. Sekarang kalau kita urutin bass DF, chordnya ya, bass DF. Kalian bayangin tuts piano. Berarti bass DF, D itu nada mi-nya. Berarti do-nya apa? Bass kan? Nah, karena di sini D itu yang jadi nada mi dari bass itu jadi bassnya, maka disebut inversi 1. Nah, ini kebetulan karena saya harusnya tulisnya gimana? Pangkat 6 ya. Harusnya ditulis pangkat 6, cuman karena saya belum ini baru make yang namanya ini MuseScore, saya juga belum terlalu menguasai, jadi saya belum bisa nulis pangkat 6. Tapi harusnya ada pangkat 6-nya di sini ya. Paham ya sampai sini ya? Deva gimana Deva? Sudah nyambung belum? Sudah lumayan, Pak. Ya, lumayan. Teman-teman yang lain juga gimana? Kalau ngerti kasih jempolnya. Hikman gimana Hikman? Sudah nyambung? Oke. Jihan gimana Jihan? Sudah nyambung? Wulan gimana Wulan? Ngerti sampai sini? Ngerti nggak? Masih kurang paham sih, Pak. Belah mana? Kurang pahamnya belah mana? Biar kita pelan-pelan ulangin. Nih ya, saya ulang lagi ya. Ini misalkan kenapa disebut 4? Harusnya ada pangkat 6 ya. 4 pangkat 6. Pangkat 6 itu menunjukkan bahwa dia akor tingkat keempat
pangkat ke 6 itu artinya inversi 1. Kan kalau inversi 2 kan 64 ya. Ya enggak? Kemarin kan begitu nulisnya ya. Nah, sekarang dari mana muncul angka 4 ini atau tingkat keempat ini? Kan gitu kan pertanyaannya. Nah, berhubungan dengan mol ini. Ini karena ada satu mol, kan di awal-awal sekali waktu solfegio 1 kan kalian membuat urutan tangga nada kan? Ya enggak? Satu crash, dua crash, satu mol, dua mol, sampai 7 mol, sampai 7 crash gitu kan ya? Nah, itu harusnya sudah kalian hafalin. Cuman problemnya kalian ada yang belum hafal sampai sekarang. Jadi nggak tahu nih satu mol itu apa gitu ya. Tadi beruntungnya tadi Sasika menjelaskan sedikit. Dan betul jawabannya. Satu mol itu adalah sudah pasti nada, tangga nada F mayor. Sudah pasti itu. Ya, sudah pasti F mayor gitu. Nah, karena dia F, kan urutannya gimana? F, G, A, bass, bukan B ya, bass. Kenapa bass? Yaitu karena B-nya turun, jadi bass gitu. Sesuai dengan rumus 1 1/2, 1 1 1/2 gitu. Nyambung nggak sampai sini? Sampai sini sudah paham, Bulan? Nyambung, Pak. Ya. Nah, kan kalau kita urutin F, G, A, bass. Berarti bass itu urutan keberapa? Keempat kan? Nah, selain dia urutan nada keempat, dia juga chord yang keempat juga. Akord tingkat keempat gitu. Nah, sekarang kalau misalkan chord bass isinya apa aja? 135-nya apa? Bass, kan ada Bass bass, D. D, F kan? Bass, D, F kan gitu. Urutannya kan bass dulu, terus do-nya bass, mi-nya itu D, terus sol-nya itu di F kan? Bass D, F kan gitu kan? Sama kayak C, C itu kan C, E, G gitu ya. Itu triadnya ya. Paham nggak sampai sini, Wulan? Paham, Pak, paham. Paham ya? Nah, tadi kenapa akord bass? Ya karena bass itu adalah nada keempat dari F mayor. Kan soalnya adalah saya dari awal kan sudah memberikan ini begini terus ada 4 kan. Kan yang saya minta kan kenapanya kan. Coba jelasin kenapa di sini tulisannya 4 pangkat 6 gitu ya. Inversi 1. Yang saya kejar adalah alasannya kan. Ini saya sedang ngejelasin alasannya gitu. Jadi kalau misalkan nanti ini keluar jadi soal ujian, kalian jawabnya kayak gini. Kayak Pak Rian ngejelasin gitu loh. Harus berurutan. Paham nggak? Paham ya? Jadi dijelaskan alasannya tuh apa gitu. Misalkan ini jadi soal nih, misalkan ujian soalnya keluar begini gitu. Nah, nanti kalian harus bisa menjawab. Loh, 4 ini dari mana? Kenapa ini namanya inversi 1 gitu ya? Harus bisa menjelaskan. Terus kalian jelasin dari awal. Oke, teman-teman, jadi yang dinamakan kenapa dia muncul 4, kita mulai dari sini ya, teman-teman. Nah, gitu cara jelasinnya ya. Nah, di sini kan ada nada mol 1 nih. Kalau ada nada mol 1, itu secara rumus dia itu F mayor. F itu apa aja? F, G, A, bass, D, E, F, terus ke F lagi gitu ya. Jadi 1 mol. Nah, 1 mol ini, nah sekarang kita lihat. Ini chordnya apa teman-teman? Misalkan gitu ya. Ini kan bass DF kan, berarti ini adalah chord bass. Nah, chord bass itu dari F itu chord keberapa ya? Sekarang kita urutin. F, G, A, bass. Berarti keempat gitu. Artinya cocok nggak dengan ini? Sudah cocok. Cuman masalahnya tulisannya kok 4 inversi 1 gitu. Misalkan 4 tulisannya 6 gitu ya. Kok bisa begitu? Inversi ini dapat dari mana gitu loh. Oh, inversi itu didapat dari kan base DF kan? Base DF kan? Nah, base DF itu kan kalau dia root position ya. Root itu artinya posisi yang akar, yang tonik yang pertama. Tapi kalau pangkat 6 itu artinya inversi 1. Kalau inversi 1 base DF berarti
bassnya itu bukan di bass, tapi bassnya di D. Artinya not yang paling bawah itu jadi bassnya. Di sini kalau kita lihat apa? Bassnya kan di D ya. Paham sampai sini? Not yang paling bawah itu bassnya disebut ya. Yang paling low itu bass. Jadi kalau kalian pengen menentukan inversi apa satu, kedengeran nggak sampai sini suara saya? Halo, halo. Kedengaran, Pak. Kedengeran, Pak. Ya. Kedengaran, Jadi Pak. kalau kalian misalkan dikasih soal kayak gini modelnya ya, dikasih soal seperti ini. Cara nentuin inversi atau bukannya dari mana? Lihat aja paling bawah bassnya. Yang jadi bassnya itu not apa, misalkan. Kalau misalkan dia C, E, G, kan C mayor tuh. Yang jadi not paling bawahnya itu adalah G misalkan. Berarti dia C inversi berapa? Versi Versi 2. 2, Pak. Iya, betul. Inversi 2. Kalau misalkan dia si C-nya itu tingkat 1, berarti tinggal ditulis 1, 6, 4. Artinya 1 inversi 2. Kalau misalkan konteksnya tangga nadanya G mayor, misal nih, ya kan? C itu berarti nada chord keberapa berarti? Akord tingkat keberapa? 4. Betul, keempat kan? Berarti tingkat 4. Berarti ditulis 4, terus pangkatnya 6, 4. Menandakan bahwa itu adalah 4 inversi 2 atau C inversi 2. Paham sampai sini? Pak. Paham, Pak. Gimana? Paham, Bulan, Pak. paham? Paham, Pak. Iya. Nah, ini yang saya maksud dengan reasoning. Yang saya maksud dengan kalian harus bisa menjelaskan. Jadi kalau cuma ditanya, apa itu C, CEG, apa itu G, GBD? Wah, itu mah terlalu gampang. Dan itu bukan ujian untuk solve apa teori musik 2, itu harusnya di teori musik 1 gitu. Makanya saya bilang coba dibaca-baca lagi bindernya, catatannya, rumus-rumusnya dihafalkan lagi gitu. Jadi nanti model ujiannya di teori musik itu seperti ini. Jadi bukan cuma bisa menyebutkan, tapi kalian harus bisa menjelaskan why gitu, kenapa. Paham ya? Ini yang saya maksud dengan logika. Kalian harus bisa berlogika gitu di dalam teori musik itu. Jelas nggak? Kalau nggak logikanya nggak jalan, percuma belajar teori musik. Cuman hafalan aja. Tapi nanti ketika dia dikasih dipelintir soalnya, wah bingung gitu. Sama aja kayak matematika sih. Siapa di sini yang anak IPA? Acung. Saya juga anak IPA gitu. Ya, gitu. Yang matematikanya bagus pasti ngerti dengan cepat ini. Karena ini logikanya sama kayak matematika kok. Ya, yang dimainin tuh logika sebetulnya. Jadi kalau kalian belum hafal, silakan hafalkan dulu, baca-baca lagi gitu ya rumus-rumus chord, baca-baca lagi tangga nada dari mulai 1 crash, 2 crash. Kemarin kan belajar circle of fifth ya, 3 crash itu apa, 4 crash itu apa, isinya apa aja, nah gitu. Itu sambil dibaca-baca lagi supaya hafal. Kalau itu aja belum hafal, ngerjain soal kayak gini memang agak sulit gitu. Padahal sebetulnya nggak sulit. Kuncinya yang penting kalian sudah hafal dulu gitu. Nggak sulit sebetulnya. Yang bikin sulit itu karena kalian nggak dihafal gitu. Paham sampai sini ya? Hikman gimana, Aman? Aidil? Elizabeth, paham? Kalau paham kasih jempol aja ya. Nggak perlu bersuara gitu. Nanti takut paham semua berjamaah, nanti berisik. Ya, kalau senyum itu ambigu ya. Jangan kasih senyum. Kasih jempol gitu. Kalau senyum itu ambigu antara ngerti, nggak ngerti ya sama ngantuk gitu. Oke. Sampai sini sudah ngerti semua ya? Sudah ngerti belum? Sudah ya? Nah, itu hanya segelintir ya logika di dalam teori musik. Jadi kalian harus bisa menjelaskan kenapanya itu. Itu yang dimaksud dengan tadi kenapa harus bisa reasoning ya. Reasoning itu artinya menjelaskan gitu.
Pola pikirnya seperti apa sih? Kenapa bisa begitu gitu? Kan ada penjelasannya. Dari awal kan saya sudah menyampaikan kalau teori musik itu untuk menjelaskan, ya, pasti bisa dijelaskan gitu. Nah, nyambung nanti ke tugas UTS-nya termasuk untuk UAS juga, tapi untuk UTS dulu ya. Kalian nanti membuat video ya, membuat video yang akan diunggah ke virtual class. Nanti kalau saatnya sudah minggu depan akan saya buka ya, tapi bukanya nggak lama, mungkin hanya sekitar 1 sampai 2 jam saja gitu. Jadi nanti kalian dikasih soal, soalnya nggak banyak kok, paling cuman 3 sampai 4 lah, nggak banyak ya gitu. Nah nanti masing-masing soal itu punya ada yang harus kalian jelaskan gitu. Salah satu contohnya misalkan seperti yang barusan saya jelaskan tadi. Bisa aja mungkin saya kasih soalnya seperti itu. Saya kasih note gitu ya. Ada chord, terus ada tingkat 1 atau tingkat 5, tingkat berapa gitu ya. Jelaskan maksud dari note di bawah ini kan gitu kan. Soalnya sederhana. Tapi tugas kalian apa? Kalian harus bisa menjelaskan itu dengan rapi kayak tadi, kayak saya menjelaskan ke kalian itu. Ada tahapan-tahapannya gitu ya. Jadi oh ini ternyata 3 crash, ini berarti A mayor. A mayor itu isinya ini. Kalau kita lihat di sini, ini tingkat keberapa gitu ya. Inversi berapa gitu. Nah, kalian menjelaskannya menggunakan video yang kalian rekam dulu pakai HP atau pakai laptop. Terus nanti seperti orang menjelaskan lah ya. Teknisnya saya kasih kebebasan, misalkan mau menjelaskan menggunakan layar di screen atau apa, yang jelas nanti ada penjelasannya atau mungkin di papan tulis gitu ya. Yang jelas wajah kaliannya harus muncul, ya, harus kelihatan mukanya gitu. Jangan misalkan ngejelasan di buku, tapi cuman tangannya doang yang kelihatan, tapi wajahnya nggak kelihatan gitu. Harus kelihatan gitu ya, supaya kita yakin bahwa itu emang penjelasan kamu murni dari situ. Nah, makanya nanti saya kasih jeda. Soalnya nggak banyak, mungkin kamu butuh waktu untuk berpikir sekitar 5 sampai 10 menit lah, nggak lama lah berpikir itu ya. Nanti kalau sudah dapet, langsung direkam menggunakan video. Nah, makanya saya kasih waktu 2 jam itu adalah untuk supaya kalian ada waktu buat ngerekam sama ngunggah videonya. Jadi nggak akan saya kasih lama-lama, gitu ya. Gitu. Paling sekitar 2 jam atau 2 jam setengah lah, ya. Gitu. Karena jawabannya nggak sulit, tergantung bagaimana kalian menjelaskan itu. Udah saya hitung gitu ya. Nanti 10 menit untuk berpikir gitu ya. Katakanlah kalau satu soal itu 5 menit sampai 10 menit, berarti 3 soal 30 menit lah. Ya, nggak banyak soalnya. Nanti kalian harus bisa menjelaskan gitu, menggunakan video. Misalkan kalian pengen ngedit di CapCut supaya bagus, oke lah saya kasih waktu sekitar 40 menit buat ngedit-ngedit gitu, dan nguploadnya misalkan 30 menit gitu ya. Jadi 2 jam setengah itu udah cukup itu. Nanti lewat dari situ sistemnya akan terkunci gitu ya. Sistemnya akan dikunci gitu. Jadi kalian nggak bisa lagi membuat jawaban. Artinya Anda harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Makanya soalnya nggak saya kasih banyak-banyak, paling cuma 3 aja gitu. Karena waktunya singkat, pendek. Nah, maksudnya apa sih saya memberikan soal itu? Maksudnya adalah saya pengen mengetahui kemampuan berpikir Anda semua, bagaimana Anda bisa menjelaskan teori musik itu. Karena sampai sekarang, makanya kemarin saya kumpulkan sampai sore itu, ternyata masih banyak yang belum paham teori musik. Bahkan yang pelajaran yang di semester 1 pun juga masih belum paham. Ya, ini sebetulnya fakta yang sangat mengejutkan dan sekaligus ironis gitu. Harusnya di teori musik 2 ini kita sudah melangkah jauh gitu, tapi hal-hal yang basic begini aja masih banyak dari Anda semua tuh yang belum ngerti gitu. Makanya saya putuskan untuk membuat tugas semacam ini supaya Anda ya lebih memahami lagi, lebih terpacu lagi, lebih
termotivasi buat memahami teori musik itu. Jadi bukan cuma Anda datang tulis gitu, tapi harus paham sampai di level yang paham gitu loh. Kalau cuma bisa ya nulis-nulis saja mah semua juga bisa. Tapi standar saya dalam mata kuliah ini adalah Anda harus sampai level yang paham. Cirinya paham itu apa? Harus bisa menjelaskan. Oke? Ciri-ciri orang yang udah paham itu dia bisa menjelaskan ke temannya gitu. Ya, paham ya? Mana nih Lydia, Ariel, Junius, mana? Paham nggak? Paham, Pak. Nah, Ariel paham, Ariel? Oke, gitu ya. Gitu. Jadi nanti untuk UTS-nya nggak banyak soalnya ya. Cuman 3 saja. Gitu. 3 atau 4 lah ya. Nah, waktunya sekitar segitu. Udah saya kasih bocoran nih ya. Artinya nanti Anda ketika, oke, mungkin di tanggal, kalau asumsinya kalau tanggal 1 itu apa? Lebaran gitu ya. Ya mungkin tanggal 2 lah gitu. Antara tanggal itulah gitu. Atau bisa di tanggal 3-nya gitu ya. Pokoknya siap-siap aja di minggu-minggu depan itu. Apa yang harus kalian lakukan adalah belajar, mempersiapkan diri supaya nanti ketika tugas itu dibuka di virtual class, Anda sudah siap gitu, nggak kaget ya, nggak kaget. Sudah tahu, sudah diberitahu oleh Pak Rian di pertemuan sekarang gitu. Oke, seperti itu ya. Itu mengenai UTS. Nah, nanti bagaimana teknis menjawabnya? Ya, memberikan kan nanti tugas itu kan di post di UTS tuh, pertemuan 8 ya. Kalian klik kan, nanti baca dulu ketentuannya tuh. Sama seperti yang tadi saya jelaskan ini ya. Dibaca dulu detail, terus nanti ada soal di situ dimunculkan. Soalnya dibaca, dipahamin dulu sekitar 10 menit. Kalau sudah, mulai rekam. Nanti videonya itu dibikin satu aja, jadi jangan bikin 3 video. Misalkan soal 3, Anda bikin 3, kebanyakan. Mungkin direkam, kalau sudah yakin nanti ditempel-tempel aja atau di pause gitu ya. Pokoknya nanti yang diunggah itu di YouTube itu adalah yang sudah nyatu gitu. Misalkan ada 3 soal, berarti jawaban 1, 2, 3. Misalkan, oke, untuk yang soal yang pertama, saya akan coba menjawab, misalkan begitu ya. Jangan lupa perkenalkan diri dulu, nama, NPM gitu ya. Dalam mata kuliah teori musik 2 ini, saya akan coba menjawab soal nomor 1, terus bacakan lagi soalnya gitu ya. Eh, oke, penjelasannya adalah begini, bla 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 bla. Nah gitu ya, gitu. Jadi silakan nanti Anda mulai menjelaskan. Nah syaratnya mukanya harus terlihat ya, gitu. Wajahnya terlihat dan juga penjelasannya kalau misalkan mau gunakan papan atau karton atau apa ya monggo-monggo saja gitu. Jelas ya, gitu. Atau mau diedit di CapCut boleh, gitu ya. Asal itu tadi sudah diukur waktunya. Jangan sampai nanti kebablasan sehingga nanti lama gitu. Ya, seperti itu. Oke. Nah, nanti kalau sudah Anda tinggal replay di bawah itu, di kolom bawah, terus kan ada biasanya kalau kita klik replay di bawah itu kan ada advance di bawah ya seperti tadi yang saya jelaskan di grup itu ya. Nah, advance itu juga bisa menyematkan link atau video gitu. Cuman kalau misalkan video memang saya batasin 5 mega. Makanya dalam bentuk kenapa saya minta Anda unggah dulu di YouTube supaya nggak terbatas storage ya, ruang penyimpanan gitu. Jadi diunggah dulu ke YouTube masing-masing. Jangan lupa dibuat public ya. Jangan dibikin private. Nggak bisa dibuka nanti. Yang rugi Anda sendiri. Terus nanti saya akan ngecek satu-satu. Gimana kualitas jawaban dari kalian itu? Sudah sejauh mana paham?
Kalau kalian yang udah paham pasti ngejelasinnya cepet gitu ya. Bahkan video juga nggak usah lama-lama sebetulnya. Durasi videonya itu mungkin sekitar 5 sampai 7 menit aja selesai itu. Ya kan? Bahkan 5 menit aja cukup itu. Jadi nggak akan berat-berat banget lah ininya apa file videonya itu. Tidak akan besar banget gitu, ya. Nah, ini teknis tentang bagaimana mengerjakan UTS. Nah, untuk soalnya nanti akan saya buka pas di pertemuan ke-8. Jadi supaya tepat waktu begitu. Oke? Nah, kenapa kok singkat sekali, Pak? Iya, supaya ada pressure gitu, supaya ada eh, Anda belajar. Kalau misalkan saya bikin agak panjang waktunya, wah, kemungkinan untuk bekerja samanya tinggi. Misalkan saya minta, oke, dikumpulkannya minggu berikutnya. Wah, bukannya suuzon ya, tapi bisa jadi nanti misalkan Hikman video call sama Gandhi, sama Aidil. Gimana sih coba aku bingung nih. Nah, gitu. Justru saya pengen menutup celah itu gitu, supaya kalian mengandalkan diri sendiri ya, karena ini ujian, ujiannya online. Kalau nggak online mah mungkin akan saya tongkrongin di kelas gitu, ya, akan saya tongkrongin di kelas. Tapi karena ini suasananya suasana Idul Fitri, Lebaran, dan harus online, ya mau nggak mau kita kan tetap harus melaksanakan ujian supaya nggak molor kan. Karena liburnya itu kan kita hampir 3 minggu. Nah, 3 minggu itu kalau tidak ada aktivitas kuliah, wah itu nanti bisa mundur. Kalau mundur, nanti masukin nilainya juga bisa mundur gitu. Jadi bisa kemana-mana efeknya. Maka kita coba tepat waktu aja, ya. Waktunya UTS, UTS, pertemuan 7 gitu ya. Sesuai dengan jadwal gitu. Jadi sudah paham ya, kenapa tugasnya seperti itu? Nah, sekarang seputar itu silakan siapa yang mau bertanya dulu. Jangan pura-pura ngerti. Nah, nanti kira-kira pura-pura ngerti, giliran dites, kelabakan nanti ya. Nggak apa-apa ya, kalau belum ngerti, bagian mana belum ngertinya gitu. Tapi kalau sudah ya syukur alhamdulillah gitu. Berarti saya menghemat energi buat menjelaskan lagi ya. Karena lumayan ini ngoceh 1-2 jam ini ya bikin haus juga gitu ya. Bikin haus juga. Puasa-puasa lagi kan gitu. Tidak ada yang mau bertanya? Seperti biasa, kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Nah, siap ditanya-tanya ya. Oke, coba di sini Yusuf, mana Yusuf? Ada Pak. Oke, Yusuf. Sebentar, saya punya pertanyaan yang memancing logika juga. Jadi kalau saya suka jawaban-jawaban tuh yang logis gitu ya. Jadi segala sesuatu tuh harus logis gitu. Harus bisa dijelaskan. Kelihatan semua teman-teman? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, oke. Tadi masih soal tadi ya, Yusuf ya. Kamu tahu ini not apa, Yusuf? Mana Yusuf? Hadir Pak, Yusuf. hadir. Oke. Kamu tahu ini not apa? Ini
GA. Apa ini? Yang pertama apa? Pak. Hah? Eh, F. F. Bener nggak? Sondang bener nggak ini F? Itu fish, Pak. Ah, awas dari sini aja nih logikanya nih belum belum nyambung nih Yusuf nih ya. Betul Sondang, ini fish. Jadi kamu kalau baca partitur, baca notasi itu harus detail ya bacanya. Awas di sini kan garis nih. Ini betul F ya. Ini betul F, tapi kalau nggak ada tanda crash di sini. Tapi kan di sini sudah diawali tanda crash, maka F semua F itu jadi fish. Paham ya? Baik, Pak. Gitu. Paham, Pak. Iya. Kalau ini apa nih Yusuf nih? Ini apa? Fish, Pak. Kenapa fish? Eh, karena karena eh, satu sa- nada F itu di nada F-nya terdapat kre, dinaikkan setengah karena itu satu crash itu G. Di satu G itu nada yang dinaikkan setengah adalah F dan F itu menjadi fish dan karena terdapat crash di nada F maka seluruh nada F itu dimanapun tempatnya maka nada itu nada F itu dinaikkan setengah menjadi fish, Pak. Oke. Nah, udah mulai nyambung nih ya. Nah, itu yang saya maksud dengan reasoning ya. Bisa menjelaskan kenapanya itu. Bukan cuma menyebutkan. Kalau cuma menyebutkan bisa aja cuma tebakan doang beruntung kan? Iya. Tapi kalau bisa menyebutkan nggak bisa menjelaskan bisa aja dia lagi bener nebaknya gitu. Tapi kalau misalkan bisa menjelaskan itu tentu bukan keberuntungan, tapi itu sesuatu yang memang udah dipahami gitu. Oke, saya lanjut Baik, ya. Pak. Nah, pertanyaan berikutnya berhubungan dengan tadi yang pertanyaan yang pertama, ya. Kalau misalkan saya tulis ini begini, sorry. Nah, ini bener nggak, Yusuf? Yang lain juga mikir, ya. Yang lain juga mikir, coba. Jangan diem aja. Bener nggak, Sob? Benar, Pak. Kamu tahu bener dari mana? Karena eh, saya, saya kalau saya nggak salah ingat Pak, mohon maaf Pak. Karena setiap nada yang ada tanda itunya Itu tuh nadanya apa? menyesuaikan dengan Tanda itu tanda. tuh apa? Harus bisa ngejelasin. Nah, Ayo, yang tanda lain mol juga. itu Pak. Hah? Eh, Setiap nada yang ada tanda mol itu di dalam bar maka menyesuaikan Pak mengikuti eh, tanda mol. Oke, Ya, coba Pak. saya tanya Junios. Bener nggak Junios itu penulisannya begitu? Oh, saya maaf Pak, sebelumnya saya lagi berpikir dulu. Oke, masih mikir. Padahal ini soal yang paling gampang ini. Siapa yang bisa? Yang bisa langsung aja angkat tangan jawab. Bener nggak? Izin, Pertanyaannya Pak. itu aja. Hah? Siapa tuh? Langsung aja ngomong, langsung buka mic-nya, langsung ngomong gitu ya. Kalau Gimana Ilyas? Suaramu nggak kedengeran di saya?
Coba ngomong lagi. Kayaknya sinyalnya nih. Yang lain deh, yang lain. Yang lain dulu coba. Salah, Pak. Salah. Salah, Arya. Salah, Kenapa? Pak. Kenapa? Karena Berani nyalahin kenapa? secara, karena Kenapa ya? secara teori kalau di crash itu nggak boleh ada tanda mallnya, Pak. Harus tanda crash. Nah, oke, good, Arya. Itu secara teori ya. Nah, itu yang saya maksud dengan penjelasan. Masih ada lagi penjelasan lainnya. Ada nggak yang bisa pakai logika lagi? Saya, Pak. Ya, Sondang silakan. Jadi, apabila ingin mengubah nadanya dari yang crash ke moll, itu kita harus menggunakan tanda natural. Jadi, di sini kan ada not fish. Nah, di sini untuk berpindah ke mall, maka di situ harus disisipkan tanda natural. Seperti itu, Pak. Oke, ya. Intinya adalah ini kan fish di sini kan bukan fish aksidental ya. Jadi yang dinamakan dengan aksidental itu adalah crash mall yang dia muncul tiba-tiba. Paham ya? Di luar dari yang time signature yang awal. Tapi kalau misalkan dia dari awalnya sudah fish, maka semua F itu jadi fish kan? Maka dia bukan termasuk aksidental. Dia masuknya time signature atau apa namanya? Ya tanda kunci lah gitu ya. Artinya di sini satu crash berarti kuncinya kunci G gitu ya. Nada dasarnya nada G. Nah, dia nggak boleh ketemu nih antara mall sama crash ini gitu secara teori gitu ya. Maka harusnya yang benar adalah ini apa sih? Guess kan? Ya nggak? Ya tulis aja di Oke, sini. Pak. Guess kan sama dengan face, ya kan? Ya kan? Ditulis di sini lebih tidak membingungkan secara visual. Bayangin kalau ditulis kayak tadi kan, orang kan bingung bacanya kan? Ya nggak? Kalau ada pemain piano baca not kayak gini, wah dia bisa salah-salah main pianonya nanti. Gitu. Jadi karena alasan visual itu juga supaya tidak membingungkan gitu. Paham ya? Sampai sini paham ya? Nah, Paham, masih Pak. ada nggak alasan lainnya? Masih Paham, ada, Pak. masih ada alasan lainnya gitu. Jadi alasan dari kenapa itu harus sesuai gitu ya. Karena dia harus apa namanya? Harus eh, mudah terbaca gitu. Kayak tadi kan, bayangin kalau misalkan antara crash mall ketemu bertabrakan gitu, apa orang nggak bingung bacanya? Iya kan? Gitu. Jadi harus terbaca gitu. Secara not itu nggak bikin orang bingung gitu. Ya. Terus apa lagi kira-kira alasan lainnya? Kalau misalkan ini dalam konteks yang tadi ya, masih yang tadi ya, kan itu isinya tangan ada G kan? Ya nggak? G, A, B, D, terus apa lagi? E, fish, G. Bayangkan kalau menggunakan gas bukan fish, maka ada dua G di situ. Ya nggak? Yang itu juga akan memusingkan orang, akan membingungkan orang. Jadi alasannya cukup banyak tuh ya. Alasannya cukup banyak gitu. Dan juga untuk supaya mudah gitu. Jadi intinya notasi itu untuk mempermudah orang baca, bukan bikin orang bingung. Ya, kalau bikin orang bingung, nah itu nggak pas berarti notasinya ada yang salah gitu. Nah itu alasan logisnya ya. Alasan logis dia kenapa harus face bukan guess gitu. Jadi penjelasannya itu ya. Kalau nanti ditanyakan di ujian soal semacam itu gitu. Jadi kalian sudah bisa menjelaskan.
logikanya gitu. Paham ya? Gitu. Nah, yang berikutnya lagi. Saya nanya tuh nggak susah-susah kok. Yang gampang-gampang aja. Yang nguji kalian buat berpikir aja gitu ya. Oke. Selanjutnya. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Oke. Nah, berapa crash nih? 7 ya? Ada yang ingat 7 crash itu berapa? Cheese. Apa? Cheese. Cheese, Pak, cheese. 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 Cekres. Cheese ya, cekres. Benar. Benar nggak Arya? Betul Pak. Betul. Dari sini ya. Coba kita mulai dari sini. Oke. Yang pertama apa? Cheese. 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 Kedua, Cheese, Pak. Dis. Cheese. cheese. Tiga, Ace. Is. Ais. Ya. Ais. Keempat, Fish. Cheese. Is. oke. Kelima, Dish. Cheese. keenam, Ice. Ice. Hah? Ace. Ace, Pak. Ice, Pak. Ais. Kelima, B. Cheese. B. Fish. apa? Bees. Bis. Keenam, cheese lagi. Cheese. Ya, pertanyaan saya, kenapa ini bis? Kenapa nggak ditulis C aja? Kenapa bis? Hah? Ada yang tahu? Kan, saya Pak. Tersebut di garis B di kanan B tidak ada tanda presnya Pak. Oke ya. Sekarang saya ajarin cara jawabnya yang logis. Kita mulai dari formulanya dulu ya. Formulanya kan 1, 1, setengah ya. 1, 1, 1, setengah. Kan gitu kan formula tangga nada diatonis kan? Rumusnya. Ya enggak? Sekarang coba kita Ya, Pak. kita mulai buktikan. Nah, cheese ke dis itu berapa jaraknya? 1. 1. Oke. Tuh. Dis ke ais jaraknya berapa? 1. Setengah. Wih, setengah dari mana? Awas, jangan ngantuk. 1. 1, oke. Satu. Kan 1 baru setengah. Yang ketiga baru setengah. Iya. Ya, artinya cheese ke dis itu setengah. 1. 1. 1. Dis ke ais 1. 1. 1. Ais ke fish berapa? Setengah. Setengah. Nah,
Ada yang masih bingung nggak sampai sini? Kok bisa setengah? Habis itu sama enharmoniknya F, Pak. Ya, betul. Ais itu enharmonik dengan F. Jadi kalau kalian bayangin tuts piano, Ais itu sebetulnya kalau dipencet tuh ya di F. Enharmonis gitu. Enharmonis itu artinya sama. Itu kalau kata orang Sunda mah eta-eta keneh, itu juga gitu. Ya, gitu. Itu gawoh kata orang Lampung mah ya. Gitu. Itu aja gitu. Terus Fis ke Gis. Satu ya, benar? Hmm. Terus Gis ke Ais. Berapa? Satu. Satu. Terus Ais ke Bis, bukan B ya. Ais ke Bis. Satu. Satu. Kalau Ais ke B kan setengah ya. Ais itu kan sama Iya. kayak base kan. Berarti naik setengah aja gitu. Nah, maka dia kan harus satu kan. Ya enggak? Hmm. Iya. Harus satu jaraknya. Maka dia naik jadi bis. Kenapa bukan C? Kenapa bukan C? Ya Karena udah ada karena cheese, Pak. Karena sudah ya ada cheese, supaya Pak. nggak ada pengulangan tadi. Terus yang kedua, karena secara rumus dia udah harus naik gitu. Kalau ditulis C dia akan bertentangan dengan rumusnya. Paham nggak sampai sini? Sama. Ya, makanya dia harus naik gitu. Kalau misalkan dia ais ke apa? Ke B doang kan baru setengah, ya kan? Ais ke C, nanti ada pengulangan. Ada C, ada cis. Nah, ya kan tadi udah dijelasin kan nggak boleh ada pengulangan atau redundancy ya. Bahasa Inggrisnya tuh redundancy. Redundant itu artinya pengulangan. Nggak boleh bikin orang bingung nanti. Makanya yang digunakan adalah bis di situ ya. Walaupun yang dipencet ya notnya C juga. Tapi dalam konteks tangga nada cis di sini, cis mayor terutama, ya dia C-nya disebut sebagai bis gitu. Teori itu begitu ya. Jadi harus begitu disebutkannya karena dia konteksnya tangan nada cis, kecuali kalau tangan nada natural C baru C gitu ya. Dia harus ngikutin polanya, dia harus ngikutin formulanya. Baru bisis lagi bis ke cis. Berapa jaraknya? Setengah. Enggak. Seteng? Tengah. Setengah, Pak. Setengah. Ya. Kenapa setengah? Ya karena tinggal naik satu ya. Ibarat Dari kalau di piano. Setengah. Ya betul. Ibarat kalau di piano itu C, bis itu kan C. Naik ke cis kan cuma setengah kan jaraknya kan. Cis itu kan di tuts hitam kan. Gitu. Ya itu memang udah setengah jaraknya gitu. Cuman penamaannya aja harus sesuai dengan formulanya. Ya. Nah, hal yang begini ini yang saya maksud dengan kalian harus bisa menjelaskan, bukan cuman menghafal. Kalau menghafal, kalau nggak bisa jelasin, nanti muridnya kalian nanya, ada yang kritis, nggak bisa jawab kalian. Padahal teori musik gitu kan, akhirnya dibalikin lagi. Ya, nanti Sondang udah jadi guru musik ini, Bu, ini kenapa tulisannya kok bis bukan C, Bu? Ya udahlah dari gitu, dulu Ibu belajar dari Parian begitu gitu. Wah, ya nggak bisa begitulah. Ya, nanti dipermalukan sama muridnya nanti. Muridnya lebih kritis nanti. Gurunya juga harus kritis gitu. Paham ya sampai sini ya? Paham nggak? Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Gitu. Silakan sampai sini kalau ada yang mau bertanya sebelum menyesal nanti. Kalau udah ujian nggak bisa nanya soalnya. Ya, kalau nggak ada yang nanya, Pak mau nanya Pak, izin oke. bertanya. Siapa itu? Gandhi Pak. Ya, silakan Gandhi. Pak Gandhi kurang mengerti soal penyebutan dari kayak
C, C sama misalkan B sama bis itu. Kalau misalkan base itu kan berarti turun. Kalau misalkan bis itu berarti dinaikin itu Pak. Benar apa enggak Pak? Kayak gitu Pak. Agak kurang paham itu Pak. Dari Benar, penyebutnya. benar, benar. Gini, jadi penyebutan base sama bis itu tergantung konteks. Konteksnya itu kalian pahamin dulu. Dia ngomongin konteksnya di mall apa di crash. Kan tadi konteksnya kan saya dari awal kan 7 crash kan. Berarti crash kan konteksnya kan? Ya enggak? Gitu. Jadi Ya kalau 7 Pak. crash nggak mungkin ada campur-campur, ada mall segala nggak mungkin. Jadi kalau sudah crash berarti pola pikirnya anggapannya adalah nah naik. Naik Pak. Iya, Ya. nggak mungkin turun. Paham ya? Misalkan kamu pengen nyebut base aja nggak boleh, haram. Yang boleh nyebutnya apa? Ais. Bis. Enggak ais dong. Baik. Ais. Oh, ya. Kalau dalam konteks tangan ada cheese mayor. Paham nggak sampai sini? Paham Pak. Iya. Lihat konteksnya dulu gitu. Karena dia konteksnya itu konteks lagi ngomongin cheese atau crash. Crash kan pasti naik gitu. Kalau tiba-tiba kamu nyebutin best, wah salah itu secara teori. Ya kan? Gitu. Makanya bis Ya Pak. gitu. Paham ya? Paham Pak. Begitupun juga ketika dibalik, misalkan kamu ngomongin tadi seperti base mayor gitu ya. Atau F lah. Kan base mayor itu kan jadi nada keempat di itu ya. Dari F kalau kita satu mall. Nggak boleh kamu ngomong ais di situ. Haram gitu. Nggak boleh kamu ngomong ais. Kecuali di situ konteksnya yang crash. Apa aja yang ada crashnya? Yang di dalamnya itu ada aisnya tuh tangan ada apa aja? Coba, siapa yang bisa jebutin? Ini main logika juga nih. Tangga nada apa aja yang di dalamnya ada aisnya? Siapa yang bisa? Ayo, tadi udah ada clue-nya satu. Cheese ya, 7 crash. Oke. Sekarang berapa crash lagi yang ada aisnya? Izin menjawab, Pak. Nada Silakan. ais itu ada di 5 crash, yaitu nada B, dan 6 crash itu nada bis. Apa? Ada di nada 5 crash, yaitu nada B, dan ada Iya, di 6 crash, yaitu vis. iya. Jangan bilang nada ya, tapi tangga nada harus lengkap. Gitu ya. Iya, betul. Jadi kalau suruh nyebutin tangga nada mana saja sih yang di dalamnya terdapat ada aisnya gitu kan? Gitu kan? Soalnya misalkan begitu. Ya kan? Sederhana soalnya mah gitu. Nanti UTS itu soalnya kayak begitu-begitu, nggak akan susah-susah kok. Ya, tinggal kalian bisa jelasin gitu. Oh, tangan ada apa ya? Kan mikir dulu bentar kan? Oh iya, tangan ada B, tangan ada fish, sama tangan ada cheese. Kenapa? Kan gitu kan? Harus dijawab kenapanya itu. Baru dijelaskan. Ah, karena B itu kan isinya apa? B, cheese, apalagi? This, terus E, fish, Eh, gis, fish, ais kan? Lima. Ais, ais. Nah, gitu. Jadi penjelasannya kayak gitu, harus bisa dipaparkan gitu. Bukti sebagai bukti bahwa kalian memang mengerti. Kalau cuman asal jawab, nggak bisa menjelaskan, itu namanya keberuntungan. Asal nebak, oke? Kalau dalam istilah sains, itu nggak boleh begitu. Harus segala sesuatu tuh harus bisa dijelaskan. Karena musik ini kan sebagai sains, sebagai ilmu kan, gitu. Jadi kita ngomongin teori musik ini, ngomongin musik sebagai sains, sebagai ilmu. Yang namanya ilmu itu harus bisa dijelaskan. Kalau nggak bisa dijelaskan itu bukan ilmu namanya. Gitu. Harus ada logikanya gitu. Paham ya adik-adik semua ya? Nah ini Paham, Pak.
pembekalan untuk nanti di ujian sekaligus pematangan materi sebelum nanti setelah UTS waktunya dengan Pak Bian gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti dengan Pak Bian juga ada semacam knowledge yang berbeda gitu. Mungkin sifatnya bisa mengulas lagi apa yang sudah saya sampaikan supaya makin ngelotok gitu ya. Atau mungkin ada hal-hal baru yang dipelajari. Intinya mah akan diulang-ulang terus gitu. Diulang-ulang terus ya. Ada yang namanya iterasi atau repetisi. Diulang-ulang. Belajar itu kalau cuma sekali gampang lupa. Tapi kalau diulang-ulang terus, nempel di otak. Makanya dari pertemuan ke pertemuan sebetulnya kan kita hanya mengulang aja. Ya, termasuk tadi saya ngetes kemampuan kalian nih. Berpikir, menyebutkan ini, tangan nada ini gitu. Ini kan sebetulnya hanya ulangan. Kalau kalian dari awal sudah menyimak, sudah hafal, ya sudah enak, sudah aman gitu. Nah ini problemnya, permasalahannya banyak di antara kita belum hafal. Rumus-rumus chord ya, interval, formula tadi satu satu setengah baru apalnya baru C doang, G doang gitu. Belum semua diterapkan di semua tangga nada. Sehingga ketika ditanya bingung. Paham ya? Nah, ini nanti tolong dijadikan pelajaran ya. Bahwa nanti untuk UTS-nya modelnya begitu ya. Kenapa saya minta Anda membuat video? Video itu bukan hanya sekedar untuk jawaban, tapi harus berupa penjelasan ya. Penjelasan secara sistematis, secara logis yang bisa diterima. Karena nanti soalnya juga akan begitu. Soalnya mah sederhana. Jawabannya juga bisa dijawab secara langsung, tapi yang saya mau bukan cuma jawaban, ada argumentasinya di situ. Ada penjelasannya. Karena waktunya singkat, nah jadi harapannya Anda tidak bekerja sama, tapi mengandalkan diri sendiri. Namanya ujian, exam kan, artinya sedang menguji kemampuan. Kalau kalian bekerja sama terus, kapan kalian diujinya? Nggak akan pernah tahu gitu kemampuan kalian segimana sih aslinya. Karena selalu mengandalkan orang gitu. Ya, seperti itu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Pak Hikmat, Pak. Ya, ketua, gimana? Izin bertanya Pak. Saya yang masih jadi pertanyaan itu penyebutan namanya Pak. Misalnya kan ada C-crash atau F-crash itu kan kita nyebutnya misalnya C-crash tadi cheese gitu. Kalau F-crash fish itu boleh nggak sih Pak? Kalau misalnya C-crash itu kita nyebutnya tetap C-crash gitu. Kalau fish tetap F-crash gitu Pak. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja, tapi kan kita sudah belajar yang benernya toh. Kalau udah aja belajar yang bener tapi yang salah masih disebutin ya malu juga gitu. Sebetulnya bukan salah ya, itu hanya penyebutan aja. Yang penting maksudnya sama gitu. Itu kan hanya bahasa aja sih. Jadi kalau saya nggak masalah. Yang penting maksudnya ke sana ya. Jangan nanti kamu nyebutin cekres, tapi sebetulnya itu demol gitu. Nah itu nggak boleh gitu ya. Nyambung nggak? Kan kalau Iya bahasa Pak, Inggris paham. itu kan, kalau dalam bahasa Inggris kan crash itu kan bahasa Inggrisnya sharp ya. Sharp. Kalau yang mall itu artinya flat. Jadi kalau kalau orang nyebut C crash itu orang bahasa Inggrisnya itu C flat, C sharp. Nah, ya. Harus tahu juga yang bahasa Inggrisnya. Terus kalau bass itu atau bemol itu artinya B flat. Ya, harus tahu bahasa Inggrisnya supaya nanti ketika kalian nyari di Google itu kalian nggak bingung gitu. Yang dijelaskan oleh Pak Rian dengan apa yang terdapat di Google itu nyambung. Karena ilmu begitu sifatnya. Ilmu itu sifatnya universal. Kalau ada yang saya jelaskan terus nggak sesuai dengan pengetahuan yang ada di internet dan di Google, nah berarti kemungkinannya dua. Antara saya yang salah atau Google-nya yang salah gitu kan. Jadi ilmu itu harus sesuai gitu, harus terkonfirmasi gitu. Ketika kalian ngecek di mana aja, oh benar gitu ya.
Nah, kalian perlu curiga kalau misalkan belajar sama satu guru, belajar sama ini kok kayaknya bener, ketika kalian nguji lagi di mana, di buku, dicek di ini, salah. Oh, berarti gurunya nggak bener itu. Gitu ya. Jadi belajar tuh harus dari orang yang bener dulu. Ilmunya harus bener gitu. Baru bisa berkembang. Jelas, Hikman? Ya Pak, jelas. Makasih ya Pak. Oke. Kita absen dulu ya. Oh iya, nanti untuk UTS, jadi pengumpulan tugas itu sekaligus absen ya. Jadi kalau tugasnya kalau sudah terkumpul, nanti otomatis itu juga absen pertemuan ke-8 gitu. Seperti itu. Tapi ya nggak mungkin juga kan UTS nggak hadir kan gitu ya. Atau nggak mengumpulkan gitu. Sebentar ya. Oke, Duta, Gita, Evanly ada? Hadir Pak. Hasna, Aida, Hadir, Pak. Adel, Adelia ada? Adelia ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Oke, Nelson, Hadir, Pak. Arya, Nadif ada. Suci ada? Lydia Saya, Pak. ada. Nasiwa ada nggak? Hadir. Saya, Pak. Oke, Rivo ada tadi. Wulan ada. Tasya, ada Tasya? Hadir, Pak. Timothy, Hadir, Pak. oke. Dinda ada nggak? Dinda mana Dinda? Dinda nggak ada ya? Sasika ada. Rini ada. Deva. Andro ada? Andromeda? Tidak ada. Alvareza? Andro ada, Pak. Andro Hadir, ada? Pak. Oke, Dinda Rizky tadi juga ada, Pak. ada. Iya, kemana tadi kok diem nggak ada? Alvareza? Hadir. Oke, Aidil ada, Sondang ada, Melisa ada nggak? Melisa? Hadir. Hadir. Water ada. Yusuf ada. Bayu? Bayu ada? Hadir Pak. Hadir Pak. Hadir. Zalfa? Zalfa ada nggak? Hadir, Pak. Hadir ya. Elizabeth hadir. Junius? Andreas? Hadir Pak. Hadir. Hikman? Hadir Pak. Gandhi? Senja? Aril? Hadir Pak. Oke, Yandra? Hadir, Yandra Pak. hadir? Fajar? Rifka? Hadir Pak. Rifka mana Rifka? Hadir, Pak. Jihan? Ada Jihan? Pak. Hadir. Aprina? Aprina mana? Tidak ada.
Azahra, Ada Pak. Hadir. siapa itu? Mohon maaf Aprina. Pak, Aprina ada. Azahra ada nggak? Ada hadir, Pak. Oke, Ilyas hadir. Fikri Ihsan, Hadir, Pak. Fadil Saputra, Ahmad Fadil. Ada? Fadil Saputra? Tidak ada. Tidak hadir ya. Oke, saya simpan ya. Oke. Baik, rekan-rekan semua, para mahasiswa, itu dulu ya yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Silakan dipersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi UTS minggu depan yang akan saya plotkan di virtual class. Yang merasa belum masuk, segera masuk sebelum saya kunci semuanya ya. Gitu. Dan jadi persiapkan diri kalian semua gitu ya. Karena sudah saya berikan kisi-kisinya, jadi tolong diperhatikan betul ya. Supaya nanti semuanya tidak ada kendala dan lulus semua gitu ya. Tidak ada yang tinggal kelas. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga tetap sehat. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan ya. Salam dengan keluarga, doakan kita juga sama-sama sehat di sini. Mudah-mudahan segala aktivitas kita, terutama umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa, diterima segala amal perbuatannya dan mendapat nilai kebarokahan dan nilai ibadah yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Sekian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, Makasih, Pak. sama-sama. Yuk.